Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Horor. Dalam kesempatan ini Jurnal Horor akan membawakan sebuah cerita dari treat horornya Bristory berjudul Villa Puncak Bogor. Nah, sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan pijit tombol subscribe-nya, terus bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari Jurnal Horor. Nah, buat nanti link dari cerita ini bisa kalian cek langsung di kolom deskripsi ya. Nanti disertakan buat link cerita dari treat horornya Bristory ini. Gak usah panjang lebar, kita masuk ke cerita. Liburan bersama teman memang sangat menyenangkan, seru, tetapi banyak pula acara liburan yang malah berubah menjadi pengalaman seram, mengerikan. Salah satu teman akan bercerita pengalaman seramnya ketika menginap di Villa Puncak Bogor. Lumayan kan? Villa gratis. Haha. Rimba bilang begitu. Liburnya lama pula, sedep bener. Pero gak kalah antusiasnya. Iya, kata bokap, yang penting bisa menjaga kelakuan dan kebersihan. Soalnya nggak ada yang bantu-bantu. Jadi kita benar-benar sendirian, ucap Desi. Percakapan menyenangkan itu terjadi di kampus, tempat kami semua berkuliah. Oh ya, aku Bara, mahasiswa angkatan 2016, salah satu universitas di Jakarta. Bersama dengan 4 teman segeng, di pertengahan tahun 2018, kami berencana untuk mengisi liburan menginap di villa yang letaknya di kawasan Puncak Bogor. Bukan alasan tanpa kami mencetuskan ide itu. Semua karena orang tua Desi baru saja membeli villa di Puncak. Desi dan keluarganya juga baru sekali menginap di sana sebelumnya. Jadilah kami merasa sangat beruntung karena sudah menjadi teman dekat Desi, bisa menggunakan villa miliknya untuk liburan. Jadi, berangkat kapan kita? Dari hari Rabu aja yuk. Minggunya kita balik ke Jakarta. Gimana Des? Oke nggak? Bebas. Villanya nggak ada yang bikin kok. Desi menjawab pertanyaan Rimba sambil terus memperhatikan layar ponselnya. Oh iya, gak usah banyak orang lah, kita-kita aja. Ribet kalau terlalu rame, lanjut Desi mengucapkan. Iyalah, kita berlima aja. Biar bisa satu mobil aja kan, jawabku. Ya sudah, cerita singkatnya kami akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sebagian libur kuliah dengan menginap di Villa Puncak Bogor. Berencana hampir selama 1 minggu kami tinggal di sana. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Aku, Desi, Rimba, Vero, dan Farah berangkat dari rumah Desi di kawasan Kebayoran menuju puncak. Liburan pun dimulai. Layaknya sebagaimana liburan, suasana perjalanan sudah sangat menyenangkan. Obrolan tanpa henti diselingi canda dan tawa banyak terdengar di dalam kendaraan. Aku yang di belakang kemudi juga ikut merasakan kegembiraan ini. Intinya, kami semua bergembira. Iyalah, karena memang acaranya liburan kan. Mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu kalau kawasan Puncak Bogor ini dikenal sebagai tempat untuk berlibur melepas penat. Tempat mendapatkan udara segar pegunungan, khususnya untuk yang tinggal dan bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Di puncak dengan udaranya yang sejuk, banyak berdiri villa-villa dan berbagai ukuran. Kebanyakan memang disewakan untuk wisatawan. Disewakan untuk apa? Yaitu tadi, bersantai melepas lelah, melarikan diri dari sesaknya hiruk pikuk Jakarta. Daerah mana sih villanya Des? Tanyaku ketika kami sudah sampai di daerah Ciawi jam 2 siang menjelang sore. Cisarua Bar,
Nanti gue terima gue kasih tahu deh buat motornya. Ini terus aja dulu, masih jauh, jawab Desi. Gak dipungkiri, kawasan puncak ini merupakan tempat menarik bagi wisatawan. Dari Ciawi yang masih terbilang di bawah, sudah berjejer toko-toko yang menjual makanan khas puncak. Banyak resto bagus dan warung-warung kopi, dari yang sederhana sampai yang hype juga banyak. Kawasan puncak sudah bisa dipastikan ramai dan macet kendaraan di setiap akhir pekan. Tapi karena hari Rabu ini, jadinya lalu lintas cenderung gak terlalu ramai. Kendaraan kami melintas nyaris tanpa hambatan. Oh ya, sebelum keluar dari jalan utama untuk menuju daerah tempat Pila berada, terlebih dahulu kami mampir di salah satu resto untuk makan siang. Gak lama kami menghabiskan waktu di resto ini. Sekitar setengah jam kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Seperti yang Desi katakan, Pila yang kami tuju ini letaknya di daerah Cisarua. Desi juga bilang letak pastinya Pila bisa dibilang letaknya di dekat kaki Gunung Pangrango. Jadi sudah cukup jauh dari jalan utama puncak. Dan benar, aku yang bertugas sebagai supir merasakan kalau jalan yang harus ditempuh menuju Pila cukup jauh. Tapi walaupun begitu, perjalanannya sangat menyenangkan. Suasananya asik dengan udara yang semakin lama semakin sejuk. Karena jalan yang kami tempuh pun terus-menerus berkontur menanjak. Kami terus naik ke dataran tinggi. Buset, gede banget Pilanya. Itu ucapan pertama yang keluar dari mulut Pero ketika kami sudah sampai di depan Pila yang berpagar dan punya gerbang tinggi. Benar yang Pero bilang, Pilanya sudah terlihat besar walaupun kami melihatnya masih dari luar. Bentar, gue turun dulu, buka pagarnya. Desi lalu turun untuk membuka pagar. Setelah pagar terbuka, saya lalu memasukkan kendaraan. Pila bertingkat yang bentuknya semi modern, walaupun nggak bisa dibilang bangunan baru. Halamannya yang luas, jarak dari gerbang depan ke Pilanya cukup jauh. Aku memarkirkan kendaraan bertahan di depan Pila. Setelah turun kendaraan, kami lalu melihat-lihat sekeliling. Meski sering kosong, namun villa ini tampak sangat terawat. Rumput indah menutupi hampir seluruh permukaan halaman dan pekarangan. Beberapa pohon besar berdiri subur dari mulai sudut-sudutnya. Sambil berbincang menyenangkan, kami nggak langsung masuk ke dalam villa, tapi memilih lebih dahulu melihat-lihat ke bagian belakang. Wah, kolam renang! Nyaris bersamaan kami girang berteriak, mengetahui ada kolam renang di belakang. Sengaja gue nggak ngomong dari awal biar kalian kaget. Hahaha, kata Desi. Kolam renang yang menurutku ukurannya cukup besar, airnya bersih tampak terawat, sekitarnya juga sangat bersih. Halaman belakang ternyata lebih luas dari halaman depan. Selain kolam renang, ternyata di belakang juga ada bangunan lagi, namun ukurannya nggak terlalu besar. Sepertinya diperuntukkan untuk tamu. Di pinggir kolam juga terdapat 2 gazebo kecil yang sangat cocok sebagai tempat nongkrong dan berbincang. Gak ketinggalan, pemandangan yang dimiliki juga sangat bagus. Dari villa ini, kami dapat melihat indahnya Gunung Pangrango dari jarak yang cukup dekat. Pokoknya, villa besar ini sangat luas, bagus, dan indah. Sebelumnya, yang punya villa ini keluarga keturunan Belanda. Katanya sih, dari kakek nenek mereka yang sudah tinggal di sini, tapi cucu-cucunya memutuskan untuk menjualnya. Jadilah bokap gue yang beli. Begitu Desi mengatakan, ketika kami sedang bersantai di salah satu gazebo di belakang, tepi kolam renang.
menghabiskan sore menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan. "Udah lama kosong ya, Des?" Farah yang sebelumnya lebih banyak diam akhirnya bersuara. "Katanya sih lebih sering kosong, tapi kadang katanya ada yang nyewa juga meskipun jarang. Karena katanya vilanya terlalu besar. Gitu sih kalau kata Pak Rustam, penjaga yang suka mengurus villa ini." Begitu Desi bilang. "Iya, Pak Rustamnya kemana?" tanyaku. "Dia lagi ada keperluan, baru bisa tinggal tuh di sini hari Sabtu nanti," jawab Desi. Kami semua tiba-tiba kompak bengong mendengarkan cerita Desi. "Tenang aja, nggak ada hantu kok di sini." Gue tahu apa yang sedang ada di kepala kalian ya. Desi dengan ketawanya yang khas membuyarkan lamunan kami. "Iya sih, apa yang Desi bilang memang benar." Sempat terlintas di kepalaku kalau mungkin saja villa ini marah karena lebih sering kosong gak berpenghuni. Tapi ya sudahlah, aku dan teman-teman yang lain mencoba mengabaikan pikiran jelek itu, lebih memilih memaksakan diri menikmati suasana dan keindahan sekitar. Terus berpikir positif sampai akhirnya nanti ada beberapa kejanggalan yang kami alami selama menempati villa ini. "Gue ke kamar dulu bentar," aku bilang begitu, lalu meninggalkan teman-teman semuanya tetap berkumpul di gazebo. Hari sudah menggelap, sinar matahari hanya menyisakan percikan warna jingga tipisnya. Sudah jam 6 lewat sedikit. Aku melangkah masuk lewat pintu belakang. Yang pertama ditemui ketika sudah di dalam adalah dapur yang ukurannya besar. Kemudian kalau berjalan sedikit lagi akan menemukan ruangan kecil tanpa pintu yang aku nggak tahu peruntukannya. Ruangan kecil ini menghadap ke kamar mandi. Setelah itu akan ada ruang makan dengan meja opal yang besar. Setelah ruang makan tentu saja ada ruang tengah yang ukurannya cukup besar. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, villa ini bertingkat. Di lantai bawah ada 2 kamar tidur. Di lantai atas ada 3. Kami semua memutuskan untuk menempati kamar atas karena di atas memiliki teras yang menyajikan pemandangan pegunungan. Jangan lupa, dalam perjalanan menuju kamar, aku juga menyalakan setiap lampu yang ada di dalam, mengubah suasana gelap menjadi agak terang. Tangga menuju lantai atas letaknya di antara ruang tengah dan ruang makan. Tangganya berbentuk lorong karena tertutup dinding ruang tengah. Gak lama, akhirnya aku sampai di kamar atas. Rencananya, aku hendak mandi, maka tujuan ke kamar adalah mengambil perlengkapan mandi. Desi bilang juga sebelumnya, kamar mandi di lantai atas belum bisa digunakan, masih dalam perbaikan. Jadi kamar mandi hanya ada di lantai bawah. Ya sudah, setelah selesai aku langsung turun lagi ke bawah, menuju kamar mandi, menuruni tangga lagi, lewat ruang tengah lagi, ruang makan, dan akhirnya sampai di depan kamar mandi. Nah, tadi sempat aku bilang kalau di depan kamar mandi ada satu ruangan kosong tanpa pintu yang aku nggak tahu apa fungsinya. Sebelum masuk ke kamar mandi, aku menghentikan langkahnya karena ada yang menarik perhatian dari dalam ruangan kosong ini. Ada benda yang bentuknya cukup aneh. Ada di dalamnya. Ruangan masih gelap karena memang tidak ada lampu di dalamnya, hanya mengandalkan lampu yang ada di dapur. Ya karena agak gelap itulah, jadinya pada awalnya aku jadi nggak bisa jelas melihat benda apa sebenarnya itu. Maka dari itulah akhirnya aku memutuskan untuk melangkah lebih dekat lagi, supaya bisa melihat lebih jelas, memastikan benda apa itu. Ketika sudah cukup dekat, bentuknya mulai terlihat jelas, berbentuk 4 persegi panjang berwarna gelap. Awalnya aku mikir ini adalah sebuah meja panjang, tapi
Kemudian pikiranku berubah karena benda itu terlalu rendah kalau itu adalah meja. Ketika hanya tinggal kira-kira 1 meter, akhirnya aku bisa tahu dan pasti benda apakah itu sebenarnya. Terkejut, terperanjat, pada detik awal aku terkesima seperti terhipnotis. Detik berikutnya langsung melangkah cepat pergi dari situ lalu menuju gazebo belakang di mana teman-temanku berkumpul semuanya. "Kenapa lu, Bara? Kayak abis maraton ngos-ngosan gitu?" tanya Vero ketika aku sudah sampai. "Des, ruangan di depan kamar mandi itu tempat apa sih?" tanyaku sambil terus berusaha mengatur napas. "Nantinya mau jadi gudang bersih sih." "Kenapa emang?" Desi menjawab mengakhiri pertanyaan. "Tadi aku melihat ada peti mati di dalamnya." "Emang ada peti mati di situ, Des? Keluarga yang sengaja naruh peti mati di situ?" Aku bilang begitu dan napas masih tersengal. "Peti mati? Jangan bercanda loh. Mana ada peti mati di sini?" Nggak ada," Desi menjawab dan terperanjat. Jelas sekali ada kekagetan di wajahnya. "Baru aja gue lihat peti mati di ruangan itu, Des. Makanya gue panik dan langsung ke sini," jawabku lagi. Kemudian tanpa dikomando, kami semua langsung masuk ke dalam villa. Semua penasaran dengan omonganku. Tapi betapa terkejutnya aku ketika sudah sampai lagi di ruangan itu. Ternyata ruangannya kosong, gak ada barang apapun. Apalagi peti mati. Tuh kan, lo halu nih. Mana ada peti mati? Orang kamarnya masih kosong gini. Ngagetin aja lo Bara. Dan nada kesal, Desi bilang begitu juga dengan teman yang lain. Aneh, padahal jelas-jelas tadi aku melihat ada peti mati. Kenapa tiba-tiba hilang? Atau aku salah lihat? Sepertinya nggak mungkin. Aku sangat yakin karena melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Lalu, kemana perginya peti mati itu? Sejak kejadian peti mati itu, pikiranku jadi nggak tenang. Tentu saja hal ini jadi memikirkan hal-hal aneh. Enggak, Bara, aku yakin lo salah lihat. Emang ruangannya juga gelap kan? Udahlah, jangan dipikirin. Rimba lagi-lagi menegurku. Mungkin karena melihat aku masih melamun. Ya sudah, setelahnya aku berusaha untuk meyakinkan diri kalau aku benar salah lihat. Berusaha untuk melupakannya juga. Singkatnya, malam itu kami habiskan dengan bercengkrama di tepi kolam hingga larut. Sekitar jam 1 lewat tengah malam, kami baru masuk ke dalam dan beristirahat. Malam itu kami lalui tanpa kendala. Sama sekali nggak ada kejadian yang mengganggu. Tidur pun agak nyenyak. Tapi ada sedikit keanehan yang saya rasakan. Di dalam tidur, aku bermimpi aneh. Di dalam mimpi, tiba-tiba aku seperti tengah menghadiri acara duka cita. Aku duduk di dalam satu ruangan besar. Semua tamu mengenakan pakaian hitam-hitam. Ruangannya tidak terlalu terang. Suasana duka sangat terasa. Yang paling aku ingat, di bagian paling depan ruangan ternyata ada peti mati. Peti mati yang ditutup dalam keadaan terbuka. Aku duduk nggak jauh dari peti mati, jadi dapat melihat dengan jelas kalau di dalamnya ada jenazah terbaring. Aku nggak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Yang pasti seperti jenazah laki-laki karena mengenakan jas yang juga berwarna gelap. Suasana duka namun mencekam begitu terasa. Hening sama sekali nggak ada suara. Para hadirin ada yang menangis. Wajahnya semuanya tanpa ekspresi. Menyeramkan. Lo jangan bilang ke Desi Farah ya. Gue nggak mau mereka jadi ketakutan. Tadi malam gue mimpi serem. Pagi harinya aku bilang begitu ke Vero. Ketika teman-teman yang lain sedang pergi berbelanja keluar, aku ceritakan semuanya tentang mimpiku itu, mimpi yang sangat aneh. Lo tuh nih Bar, ada-ada aja. Kemarin katanya lihat peti mati. Tadi malam
Mimpiin peti mati. Halulah, begitu kata Vero. Tapi ya mau gimana lagi, memang seperti itu yang terjadi. Aku jadi makin merasa kalau ada yang gak beres dengan villa ini. Tapi kenapa cuma aku yang punya perasaan seperti ini? Sementara teman-teman yang lain aku lihat biasa-biasa saja. Gak ada yang merasa keanehan. Hari kedua, Kamis. Kami habiskan lagi-lagi dengan bersantai, bercengkrama, berenang, pokoknya santai. Sedikit-sedikit aku bisa mulai melupakan kejadian yang aku alami kemarin dan malam sebelumnya, teralihkan dengan suasana yang menyenangkan. Akan tetapi, ternyata malam nanti akan terjadi peristiwa yang aku akan sulit untuk melupakannya. Malam pun tiba. Seperti malam sebelumnya, kami menghabiskan waktu di halaman belakang, makan malam, dan berbincang santai. Tapi, beda dengan teman-teman lain. Sekitar jam 10, aku merasa kalau badanku kurang enak. Kepala agak pusing, badan terasa sangat lemas pokoknya. Gue kok tiba-tiba gak enak badan ya? Lemas banget. Gue rebahan dulu di kamar sebentar ya. Capeknya, aduh. Aku bilang begitu. Ah, cemen banget tuh Bar. Baru juga jam segini. Teman-temanku nyaris tidak bicara sama seperti itu. Aku tidak peduli. Pokoknya aku ingin istirahat. Setelah berpamitan, aku lalu masuk ke dalam villa, lalu menuju kamar atas. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur. Nah, aku terjaga hanya beberapa detik saja. Setelahnya, langsung terlelap, tidak sadarkan diri. Aku tertidur. Entah sudah jam berapa, tapi masih sangat gelap. Aku perlahan terbangun dari tidur. Masih di dalam posisi berbaring, tapi sudah bisa melihat sekeliling. Saat itu, aku perlahan sadar kalau ternyata sedang tidak berada di dalam kamar. Aku merasa kalau sedang di ruangan lain. Gak tahu ruangan mana. Yang pasti, akhirnya aku bisa merasakan kalau gak sedang berada di atas tempat tidur. Tubuh merasakan kalau aku sedang terbaring di permukaan yang keras. Benar, ternyata aku sedang terbaring di atas lantai yang terasa dingin. Tapi di mana? Kok bisa? Perlahan-lahan aku bangkit, lalu duduk, masih belum sadar sepenuhnya. Masih bertanya-tanya sedang di mana aku berada. Cukup lama aku berpikir keras, sampai akhirnya aku mendapat jawaban di mana sedang berada. Ternyata aku sedang berada di ruangan kosong depan kamar mandi bawah. Ruangan yang pada hari pertama aku melihat ada peti mati di dalamnya. Kok aku bisa ada di sini? Timbul pertanyaan dalam hati. Teman-teman, pada kemana? Muncul pertanyaan berikutnya. Perlahan-lahan aku mulai berdiri, lalu melangkah keluar ruangan. Villa dalam keadaan redup, hanya sebagian lampu yang menyala. Namun, begitu aku masih bisa melihat cukup jelas, sehingga bisa melangkah dengan pasti. Yang pertama ingin aku tuju adalah kamar atas, karena aku pikir teman-temanku ada di situ semua. Untuk menuju tangga ke lantai atas, tentu saja aku harus menuju ruang tengah juga, karena disitulah letak tangga berada. Tapi, begitu sampai di ruangan tengah, langkahku terhenti. Pada detik ini aku tersadar kalau ternyata gak sendirian. Di ruang tengah aku melihat pemandangan aneh dan menyeramkan. Di redupnya ruangan, ternyata di situ ada banyak orang, kira-kira belasan. Semua orang duduk di dekatnya di kursi masing-masing. Semuanya berpakaian hitam. Ada beberapa anak kecil juga yang duduk di barisan depan. Aku masih berdiri terbengong-bengong, gak paham apa yang sedang terjadi. Coba menerka-nerka, siapakah sebenarnya orang-orang yang sedang ada di hadapanku ini. Tapi beberapa detik berikutnya aku baru sadar. Akhirnya aku bisa mengenali kegiatan ini. Ternyata di hadapanku ini adalah pemandangan yang ada di dalam mimpi pada malam sebelumnya.
Apalagi setelah aku menoleh ke sebelah kanan. Persis di sebelah kananku berdiri ternyata ada peti mati. Peti mati yang ditutup dalam keadaan terbuka. Yang lebih ngeri lagi dan jelas, saya dapat melihat ada jenazah yang sedang terbaring di dalamnya. Karena jarak kami sangat dekat. Ternyata di ruang tengah sedang ada acara duka cita seperti yang saya mimpikan sebelumnya. Aku semakin ketakutan karena melihat para hadirin yang sedang duduk berwajah pasi tanpa ekspresi sangat menyeramkan. Seperti tersadar, aku lalu memaksa diri melangkah mundur menjauh. Ketika akhirnya melihat sosok dari arah belakang. Ada sosok sedang bergerak berjalan menuju peti mati ini. Yang membuat aku panik, ternyata sosok ini bergeraknya melayang, pelan, mengerikan. Aku terus melangkah mundur menuju pintu belakang. Sampainya di pintu belakang, aku langsung membukanya lalu lari keluar. Merogoh saku celana, ternyata ponselku masih ada. Kemudian saya coba menghubungi teman-temanku. "Bara, lo di mana sih? Gila lo ya. Kami cari lo sampai ke jalan nih." Di ujung telepon Desi bilang begitu. "Gue masih di villa. Buruan lo jemput gue ke sini," jawabku. Aku lalu lari mengelilingi villa menuju gerbang depan. Gak lama kemudian teman-temanku datang. Kemudian aku mengajak mereka untuk tidak kembali ke villa. Ternyata masih jam 1 lewat tengah malam. Akhirnya kami berhenti di salah satu warung kopi untuk berbincang. Kemudian menceritakan semua yang baru saja terjadi. Tapi menurut teman-temanku, setelah pamit untuk tidur duluan, aku malah menghilang. Gak ada di dalam villa. Teman-teman sudah mencari ke setiap sudut villa, tapi mereka tidak menemukan aku. Aku hilang. Makanya mereka lalu berkendara keluar villa. Mereka mengira aku sedang keluar sendirian, padahal sebenarnya aku masih ada di dalam villa. Kenapa mereka tidak bisa menemukanku? Nah, itulah cerita horor dari Bli Story. Nanti link ceritanya disertakan di kolom deskripsi ya. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang sudah like, komen, dan share juga ke teman-temannya. Terima kasih yang sudah support subscribe-nya ya. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tidak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa terpecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di jurnal horor dengan cerita-cerita seram dan cerita-cerita horor lainnya. Salam horor.